Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas. Masuk semuanya ya. Siap. Iya, Mas Nazmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Cukup sehat dan baik. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas Mas Nazmi hari ini? Apa saja aktivitasnya? Ya, tentunya saya tadi setelah pulang sekolah ya, jadi langsung mampir ke rumah Bapak gitu, langsung pengen ketemu sama Bapak. Tuh. Jadi apa nih perasaan Mas Nazmi hari ini? Bagaimana perasaannya? Ya, saya cukup kepikiran gitu Pak. Pikiran terkait kejadian kemarin itu, tentunya yang saya mengalami kecelakaan itu. Setiap kali saya naik motor itu saya selalu kepikiran gitu Pak. Saya takut kejadian itu terulang kembali gitu. Jadi Mas Nazmi ini merasa takut ya, masih terbayang-bayang dengan apa yang telah terjadi oleh Mas Nazmi kemarin, gitu ya? Iya, saya cukup merasa bersalah gitu Pak. Saya jadinya takut gitu. Ya Mas Nazmi, kita kan hari ini akan melaksanakan konseling gitu, konseling individual. Jadi nanti Mas Nazmi nggak usah takut, nggak usah merasa Mas Nazmi ini adalah seorang tersangka dan lain sebagainya gitu. Mas Nazmi aman di sini. Tuh. Jadi nanti mari kita uraikan dan kita identifikasi masalah Mas Nazmi terkait dengan ketakutannya tadi itu ya. Kira-kira Mas Nazmi siap apa belum untuk melaksanakan sesi konseling ini? Ya, tentunya saya siap ya. Nantinya saya lebih tenang lah menghadapi perasaan ini gitu. Ya, nanti kita konseling selama 30 menit ya. Siap. Nanti akan ada sesi di mana kita mengakhiri sesi konseling ini. Begitu Mas Nazmi, kita mulai sesi konselingnya ya. Ya, siap Pak. Iya Mas Nazmi. Apa sih yang terlintas di pikiran Mas Nazmi ketika mengingat peristiwa atau kejadian itu? Ya, jadi begini ya Pak. Saya melihat orang itu tergeletak. Kemudian saya juga mendengar suara benturan yang cukup keras dari orang tersebut. Terus kemudian saya melihat darah yang bercucuran dari orang tersebut. Terus keyakinan apa sih yang muncul di dalam benak diri atau hati Mas Nazmi? Ya, tentunya saya merasa bersedih, saya merasa bersalah, saya seperti seorang pembunuh, dan saya merasa tidak layak hidup lagi tentunya, dan dari itu saya juga menjadi tidak akan naik motor lagi gitu Pak. Nah, terus apa yang Mas Nazmi lakukan dan keyakinan apa yang muncul mengingat peristiwa tersebut? Ya, saya takut, kemudian saya juga tentunya bersedih, terus saya jadi mengurung diri dan ya tentunya tidak mau naik motor lagi begitu Pak. Dan secara tidak langsung saya mungkin akan menjadi seseorang yang pendiam. Nazmi, mari kita pertanyakan keyakinanmu. Apakah kamu seorang pembunuh? Apakah kecelakaan itu murni salahmu? Ya, tapi Pak, itu yang menyebabkan dia meninggal itu saya Pak. Haris, Nazmi, kecelakaan itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan. Apakah kamu sengaja menabrak orang tersebut? Ya, tentunya tidak sengaja Pak. Apakah semua orang itu pembunuh? Tentu tidak Pak. Ya, berarti benar Pak tentang keyakinanmu bahwasanya
semua yang kamu katakan itu benar. Sepertinya begitu Pak. Najmi, mari kita ganti keyakinan irrasionalmu itu dengan keyakinan yang lebih rasional. Itu kecelakaan itu peristiwa tragis, tapi kamu tidak sengaja. Kamu bisa belajar lebih berhati-hati untuk kedepannya. Itu. Iya Pak, baik. Nah, Najmi, Bapak telah melatih pikiranmu untuk mengelola pikiran-pikiranmu yang negatif. Itu harapannya setelah adanya konseling ini dirimu mampu untuk lebih berhati-hati dan rasa takutmu itu hilang. Itu. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, sebelumnya sesi kita akan berakhir terkait konseling kita hari ini. Harapan Bapak, kamu untuk kedepannya itu lebih baik dan lebih bisa mengatur pola pikirmu mengenai apa yang kamu pikirkan, seperti halnya mengingat peristiwa kecelakaan itu. Iya Pak, baik. Jadi aku juga merasa tentunya lebih siap untuk menghadapi untuk kehidupan selanjutnya. Bapak lihat juga kamu sedikit ada perkembangan, kamu mampu mengelola emosi dan stres kamu mungkin ya. Tuh. Iya Pak, terima kasih Pak. Di sini juga saya menjadi tentunya merasa punya teman untuk tempat bercerita gitu, tempat bercerita berkeluh kesah selama ini. Iya. Najmi, kamu jangan takut ya di sini. Nanti kapan-kapan ketika kamu pengen bercerita bisa langsung ke ruang BK kamu Pak. Itu sebelum kita akhiri sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan semoga kamu juga dapat tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Itu konseling kita hari ini. Bapak juga mohon maaf apabila Mas Najmi ingin kembali ke ruang PK ini. Harapannya Mas Najmi bisa hubungi Bapak atau mengenal Bapak. Itu ya. Kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.